Di bawah langit malam yang gelap, Sigit duduk termenung di teras rumahnya yang sederhana. Tubuhnya bersandar malas pada kursi kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia, sementara tatapannya kosong, menyapu kegelapan tanpa arah. Dalam genggaman dua jarinya, sebatang rokok menyala, bara merahnya terlihat membara di sela-sela kepulan asap putih yang mengalir lambat ke udara malam. Aroma tembakau itu bercampur dengan hawa dingin yang mulai meresap ke tulang, tetapi Sigit tampak tak peduli. Wajahnya yang dihiasi garis-garis kelelahan memancarkan rasa gelisah, ketakutan, dan juga keresahan yang tidak kunjung surut. Semua beban hidup yang selama ini ia pendam seolah tumpah ruah menjadi satu di benaknya malam itu. Sigit adalah seorang pria berusia 37 tahun. Kepala keluarga sekaligus tulang punggung bagi istri dan dua anaknya. Anak sulungnya kini tengah duduk di bangku sekolah menengah pertama, sedangkan anak bungsunya masih menjalani hari-hari di sekolah dasar. Kehidupan keluarganya dulu terasa baik-baik saja, harmonis dan berkecukupan. Namun, badai kehidupan datang menghantam mereka setahun terakhir ini. Sigit harus menghadapi kenyataan pahit, kebangkrutan usaha yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Sebuah keputusan keliru yang ia buat kala itu menyeretnya ke dalam jeratan hutang yang semakin menambah berat beban hidupnya. Usahanya runtuh dan ia kini seperti terperangkap di dalam lingkaran kesulitan yang tidak berujung. Setiap malam, seperti malam ini, ia termenung, mencari secercah jalan keluar dari semua permasalahan yang menjeratnya. Angin malam bertiup semakin kencang, menerbangkan dedaunan kering yang berjatuhan di halaman rumah. Rintik-rintik hujan mulai turun, memercik di atap seng yang dingin, dan suara gemuruh petir di kejauhan terdengar seolah mengiringi kesunyian malam itu. Meski malam semakin larut, Sigit tetap duduk di sana, membiarkan pikirannya tenggelam dalam lamunan. Secangkir kopi hitam yang tadi hangat kini sudah dingin, sementara 4 batang rokok telah habis dibakar oleh kegelisahannya. Ketika kilat menerangi langit malam, sebuah ide mendadak muncul di benaknya, seperti percikan harapan di tengah kegelapan. Ia teringat pada seorang sahabat lama, Darman, yang dulu pernah menjadi teman seperjuangan di masa mudanya. Kabar terakhir yang ia dengar, Darman kini sukses mengelola sebuah usaha di kota yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Sigit berpikir untuk mencoba meminta bantuan, menawarkan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Darman mungkin bisa menjadi pemodal, sementara ia akan mengelola usaha itu. Sigit merasa ide ini adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa, dan tanpa menunggu waktu lebih lama, ia meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja kecil di sebelahnya. Dengan jemarinya yang sedikit gemetar, ia mulai mencari kontak di ponselnya, mencari nama Darman. Ia tidak yakin nomor itu masih aktif, tetapi harapan mendorongnya untuk mencoba. Setelah menemukannya, ia segera menekan tombol panggil. Suara berdering terdengar beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. Dari balik ponsel, suara bising terdengar, diikuti suara yang akrab, "Assalamualaikum." Sigit menjawab salam itu dengan hati yang berdebar. Percakapan awal mereka dipenuhi basa-basi, membicarakan kabar dan mengenang masa lalu. Namun, akhirnya Sigit memberanikan diri menyampaikan maksudnya. Dengan hati-hati, ia menjelaskan kesulitan yang sedang ia hadapi dan rencana kerjasama yang ingin ia ajukan. Tak disangka, Darman menyambut ide tersebut dengan antusias. Ia menyetujui usulan Sigit untuk membuka usaha kuliner bersama, dengan Darman sebagai pemodal dan Sigit sebagai pengelola. Meski begitu, Darman meminta Sigit untuk datang ke rumahnya terlebih dahulu, agar mereka bisa membahas rencana ini lebih detail. Sigit menyanggupi permintaan itu dengan penuh rasa syukur. Keesokan harinya, dengan semangat yang membara, Sigit bersiap berangkat ke rumah Darman. Perjalanan itu tidak mudah, jarak yang harus ia tempuh memakan waktu hingga 4 jam menggunakan sepeda motor. Namun, harapan baru yang kini menyala di hatinya membuat Sigit tak merasakan kelelahan. Sepeda motornya melaju, menyusuri jalanan yang berkelok dan penuh tantangan, melewati desa-desa kecil dan sawah yang membentang. Sepanjang perjalanan,
Ia membayangkan masa depan yang lebih cerah, di mana keluarganya bisa kembali hidup bahagia tanpa dihantui kesulitan ekonomi. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang, ia sampai di sebuah gapura besar bertuliskan "Selamat datang". Sigit terus memacu sepeda motornya melewati jalanan berkelok di desa tempat tinggal Darman. Jalan-jalan itu terasa asing baginya, meski suasananya begitu tenang dengan deretan pepohonan rindang yang berdiri di kiri dan kanan jalan. Hawa segar pedesaan menemani perjalanannya, namun benaknya terus dipenuhi harapan dan sedikit kecemasan tentang rencana besar yang akan ia diskusikan dengan sahabat lamanya. Setelah beberapa saat, pandangan Sigit tertuju pada sebuah rumah megah yang berdiri mencolok di antara barisan rumah lainnya. Bangunan itu tampak seperti istana kecil yang dihiasi dengan arsitektur modern. Dua pilar besar berwarna kuning keemasan berdiri gagah di bagian depan, memberikan kesan mewah yang begitu memukau. Halaman luasnya tertata rapi, dihiasi bunga-bunga beraneka warna yang bermekaran, seperti menyambut siapa saja yang datang. Sigit menghentikan motornya di depan gerbang rumah itu, merasa takjub dengan pemandangan di depannya. Matanya menangkap sebuah patung wanita berdiri anggun di tengah kolam kecil yang dilengkapi air mancur. Kilauan airnya yang memantulkan cahaya matahari menambah keelokan suasana, menciptakan kesan magis yang membuat Sigit terpana. Setelah sesaat menikmati pemandangan, Sigit mulai memanggil-manggil nama Darman dari luar gerbang. Tak berapa lama, seorang pria bertubuh tinggi dengan perawakan tegap keluar dari dalam rumah. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak sederhana dan celana jeans pendek. Dengan langkah santai, pria itu mendekati gerbang sambil tersenyum kecil. "Alhamdulillah Sigit, lama sekali kita nggak bertemu. Gimana kabar kamu sekarang?" ujar Darman sambil membuka pintu gerbang dengan tangan yang sigap. Senyum ramahnya membuat suasana menjadi hangat. Sigit yang masih takjub melihat rumah megah itu menjawab dengan nada kagum, "Hebat kamu sekarang, jadi orang kaya ya, luar biasa." Darman tertawa kecil sambil merentangkan tangannya. "Ya beginilah keadaanku sekarang, ayo masuk, kita ngobrol di dalam," ajaknya santai. Sigit mengikuti Darman masuk ke rumah yang terlihat lebih megah dari dekat. Mereka melewati ruang tamu yang penuh dengan perabot mahal dan ornamen artistik. Kedua sahabat itu duduk di sofa empuk, mulai melepas rindu dengan obrolan panjang yang membangkitkan kenangan masa lalu. Mereka tertawa, mengenang masa-masa sekolah menengah pertama sebelum akhirnya berpisah jalan. Darman memilih merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik, sedangkan Sigit melanjutkan sekolah di kampung halaman. Namun, suasana hangat itu perlahan berubah serius ketika Darman menanyakan rencana usaha yang ingin Sigit bicarakan. Dengan nada penuh kesungguhan, Sigit mulai menjelaskan semuanya. Ia menceritakan kondisi hidupnya yang kini benar-benar terpuruk. "Sejujurnya, aku ini nggak punya apa-apa lagi. Modal nggak ada. Bahkan untuk makan saja aku sulit. Utang di mana-mana, usaha bangkrut. Aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana lagi," ujarnya sambil menundukkan kepala, seolah malu mengakui keadaannya. Darman mengangguk-angguk sambil menghisap rokok yang menyala di jarinya. Setelah berpikir sejenak, ia menatap Sigit dengan mata yang tenang namun tajam. "Begini saja," katanya akhirnya. "Aku bantu semua modalnya. Tapi kita nggak usah kerja sama. Anggap saja ini utang dari aku ke kamu. Tapi dengar baik-baik Sigit, kalau kamu gagal lagi, aku nggak bisa bantu kamu untuk kedua kalinya. Aku punya satu saran untukmu, agar usahamu kali ini benar-benar berhasil. Bahkan, kalau kamu serius, kamu bisa jadi lebih kaya dari aku." Sigit menatap sahabatnya dengan wajah bingung dan penasaran. "Apa maksudmu? Saran seperti apa?" tanyanya dengan nada terbata-bata, tidak yakin kemana arah pembicaraan ini. Darman menghembuskan asap rokoknya perlahan sebelum melanjutkan. "Kamu cukup menemui seseorang, namanya Mbah Moko. Dia akan membantu kamu mendapatkan kekayaan. Kamu nggak perlu modal apa-apa, Sigit.
cukup datang ke tempatnya dan bawakan sedikit oleh-oleh. Semudah itu, jelasnya dengan nada datar, seolah hal itu adalah sesuatu yang biasa. Sigit mendengarkan penjelasan itu dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Ia menggelengkan kepala, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Kamu bercanda ya? Mana ada zaman sekarang orang bisa kaya cuma dengan mendatangi orang tua? Tanyanya. Nyaris tertawa karena merasa sahabatnya sedang bergurau. Namun, Darman tetap serius. Kamu tidak percaya? Lihat aku sekarang. Begini saja, kalau kamu benar-benar nggak yakin, coba kamu pergi ke belakang. Lihat sendiri apa yang mereka lakukan di sana. Jawabnya sambil menunjuk ke arah belakang rumah. Sigit berdiri sejenak, lalu melangkah ke bagian belakang rumah Darman. Suara langkah kakinya beradu lembut dengan lantai yang berlapis marmer mengkilap, seolah setiap sudut rumah itu ingin menunjukkan kemewahannya. Sepanjang perjalanan menuju belakang, mata Sigit tak henti-hentinya memandangi keindahan rumah sahabat lamanya. Ruang-ruang yang ia lewati dipenuhi perabot mahal dengan desain modern, sementara dinding-dindingnya dihiasi lukisan besar yang tampak seperti karya pelukis ternama. Ia bahkan sempat melirik taman kecil di sudut ruangan, lengkap dengan air mancur mungil yang terus mengalirkan gemericik menenangkan. Namun, setibanya di bagian belakang, pemandangan yang ia dapati jauh dari apa yang ia bayangkan. Tak ada yang mencurigakan di sana. Yang ada hanyalah beberapa tukang yang tampak sibuk bekerja merenovasi bagian belakang rumah itu. Suara palu dan gergaji mengisi udara, menciptakan suasana kerja yang biasa. Sigit memandang sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang mungkin tersembunyi, tetapi yang ia lihat hanyalah perabotan dapur yang tertata rapi, serta tumpukan material bangunan. Ia berdiri bingung, pandangannya melompat dari satu sudut ke sudut lain, berusaha memahami maksud ucapan Darman. Tiba-tiba, sebuah tepukan di bahunya membuatnya tersentak. Ia berbalik, menemukan Darman berdiri di belakangnya dengan senyum kecil yang sulit diartikan. Ayo ke depan lagi, kamu sudah lihat kan? Ucap Darman dengan nada santai, seolah menyembunyikan sesuatu. Sigit mengikuti langkah Darman kembali ke ruang tamu, sementara pikirannya penuh tanda tanya. Ia tak mengerti apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan Darman. Namun, sebelum ia sempat bertanya, Darman mulai berbicara dengan nada yang lebih serius. Bagaimana? Kamu sudah lihat semuanya kan? Sekarang aku tanya, kamu masih tidak percaya? Coba kamu pikir lagi. Ingat siapa aku dulu. Aku ini Darman, anak seorang buruh tani miskin. Mana mungkin dalam waktu secepat ini, aku bisa memiliki rumah semegah ini dan hidup bergelimang harta. Kamu pasti tahu jawabannya. Ini semua bukan semata karena kerja keras. Aku dibantu, Git. Sigit mendengarkan dengan ekspresi bingung. Ia berusaha mencerna maksud sahabatnya, tetapi penjelasan Darman semakin mengaburkan logikanya. Sigit, syaratnya sebenarnya sangat sederhana. Kita hanya perlu merenovasi rumah setiap bulan. Itu saja. Dengan begitu kekayaan akan datang dengan sendirinya. Mudah bukan? Ucapan Darman membuat Sigit semakin bingung. Ia mengerutkan kening, mencoba memahami maksud tersembunyi di balik penjelasan itu. Namun, ketika Darman menambahkan dengan nada lirih, pesugihan kandang bubrah, semuanya menjadi jelas. Sigit tercengang, tubuhnya menegang seketika. Kata-kata itu, pesugihan, membuat darahnya berdesir. Ia sering mendengar cerita tentang praktik semacam itu dari warga desa, atau kisah yang diceritakan orang tuanya di masa kecil. Namun, semua itu terasa seperti dongeng menyeramkan yang jauh dari kenyataan. Kali ini, ia mendengarnya langsung dari pelaku pesugihan itu sendiri, sahabatnya, Darman. Darman menatap Sigit dengan senyum penuh keyakinan. Bagaimana? Mau tidak kamu? Kalau kamu mau, aku bisa langsung antar ke rumah Mbah Moko. Beliau yang akan membantumu menjalani semuanya. Ucapnya dengan nada yang tenang, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh dalam sikapnya. Sigit terdiam, pikirannya bergolak. Sebuah rasa takut yang mencekam bersarang di dadanya. Tetapi pada saat yang sama,
Bayangan utang dan kebutuhan keluarganya terus menghantui pikirannya. Ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa hidupnya sedang diambang kehancuran. Bagaimana ia bisa menolak tawaran ini ketika keluarganya hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan? Dengan hati yang diliputi keraguan, akhirnya Sigit mengangguk, setuju untuk mengikuti Darman. Mata hatinya telah dibutakan oleh keinginan untuk keluar dari kesulitan, meskipun ia tahu risiko besar yang menantinya. Singkat cerita, Sigit dan Darman bersiap untuk pergi ke rumah Mbah Moko. Mereka berhenti sejenak di sebuah pasar tradisional untuk membeli berbagai sesaji yang dibutuhkan. Sigit, meski diliputi rasa takut, mengikuti semua instruksi Darman. Ia membeli ayam cemani, beberapa kain berwarna, dan bahan-bahan lain yang disebutkan oleh Darman. Semua barang itu dimasukkan ke dalam tas besar sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju rumah Mbah Moko tidaklah mudah. Jalanan yang mereka tempuh terasa semakin sunyi, meninggalkan hiruk-pikuk kota dan desa-desa ramai. Setelah 5 jam perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng pegunungan. Desa itu tampak sepi, dengan hanya beberapa rumah kayu yang berjajar di sepanjang jalan kecil berbatu. Udara di sana terasa dingin menusuk kulit, dan suasananya begitu tenang hingga hanya suara angin yang terdengar. Malam itu semakin larut, diselimuti aura yang perlahan berubah menjadi mencekam. Hembusan angin kencang menggoyangkan dedaunan dan membuat pepohonan besar bergoyang seperti siluet makhluk hidup dalam gelap. Cahaya rembulan yang sebelumnya memberikan sedikit penerangan, kini terselubung oleh gumpalan awan hitam tebal, menambah suasana yang kian mencekam. Langit kemudian mulai memuntahkan rintik-rintik hujan, menambah keremangan malam. Di tengah suasana seperti itu, Sigit dan Darman terus melangkah, menyibak rerumputan liar yang menghadang jalan mereka. Jalan setapak pun tak terlihat, hanya semak belukar dan tumbuhan liar yang menjadi penghalang, tetapi semangat mereka untuk mencapai tujuan tetap tidak surut. Sigit berjalan di belakang Darman, berusaha mengimbangi langkah sahabatnya yang tampak begitu mantap. Hujan mulai deras membasahi tubuh mereka tanpa ampun. Meski tubuhnya mulai menggigil, Sigit tak menghiraukan dingin yang merasuk hingga tulang. Kilatan petir sesekali menerangi perjalanan mereka, disusul oleh suara dentuman guntur yang menggema, membuat suasana terasa semakin angker. Darman tetap berjalan tanpa ragu, memimpin perjalanan dengan langkah yang tegas, sementara Sigit sesekali terhenti, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Namun, tiba-tiba saja, mata Sigit menangkap sebuah bayangan samar di antara pepohonan di sisi kanan mereka. Bayangan itu tampak bergerak cepat, seolah mengintai dari kejauhan. Langkahnya terhenti seketika, dan rasa takut menyelimutinya. Sigit menatap ke arah bayangan itu dengan jantung berdebar keras. "Tunggu sebentar, aku takut," ucapnya dengan nada gemetar. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan dan suara angin yang meraung. Darman, yang tampaknya sudah terbiasa dengan situasi semacam itu, menoleh ke belakang sambil tersenyum kecil. "Oh alah, Sigit, sama setan saja takut. Itu cuma cobaan, tidak usah terlalu dipikirkan. Ayolah, sebentar lagi kita sampai," jawabnya dengan nada santai, berusaha menenangkan Sigit. Namun, rasa takut itu tak mudah hilang. Sigit mulai berpikir untuk membatalkan niatnya malam itu. Hatinya dilanda keraguan yang semakin besar, tetapi Darman terus meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan berat hati, Sigit kembali melangkah, meski setiap langkah terasa seperti menuntunnya lebih jauh ke dalam kegelapan yang tak ia pahami. Ia berusaha menguatkan diri, berharap ritual malam ini bisa berjalan dengan lancar. Rasa takutnya baru sedikit mereda ketika tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sosok mengerikan yang berdiri mematung di balik pohon besar di depannya. Sosok itu memiliki mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya, penuh kebencian. Kilatan petir menerangi tubuh makhluk itu,
memperlihatkan senyum, menyeringai dengan gigi runcing yang tampak seperti siap merobek siapapun. Sigit membeku di tempatnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seolah napasnya terhenti, seperti jiwanya ditarik keluar oleh tatapan makhluk itu. "Darman, ayo kita pulang saja," ucap Sigit dengan suara bergetar, hampir seperti bisikan. Tubuhnya melemas seketika. Namun Darman tetap tenang, bahkan terlihat tak terpengaruh sedikit pun oleh kemunculan sosok tersebut. "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Ayo kita teruskan, ini semua hanya ujian kecil," ujar Darman sambil menarik lengan Sigit dengan paksa. Sigit yang ketakutan akhirnya terjatuh, kakinya terlalu lemah untuk menopang tubuhnya. Darman tanpa berpikir panjang langsung menggendong Sigit di punggungnya. Sepanjang perjalanan, bayangan sosok-sosok mengerikan terus menghantui Sigit. Ia merasa dikepung oleh berbagai jenis makhluk halus. Di antara kegelapan, ia melihat sekilas pocong melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, genderuwo besar yang mengintai dari balik bayangan, hingga makhluk-makhluk lain yang sulit ia jelaskan wujudnya. Suara aneh seperti jeritan dan bisikan terdengar samar-samar, menambah teror dalam pikirannya. Ia menutup matanya rapat-rapat, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Darman terus menyibak semak belukar sambil menggendong Sigit yang sudah nyaris tak sadarkan diri karena rasa takut. Dalam gelap, satu-satunya penerangan mereka hanyalah senter kecil yang berusaha menembus pekatnya malam. Pohon-pohon besar menjulang di sekeliling mereka, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang seolah menertawakan penderitaan Sigit. Setelah berjalan selama 2 jam, mereka akhirnya tiba di sebuah pohon besar yang tampak mencolok dengan batangnya yang lebar dan akar-akar yang mencuat dari tanah seperti cakar makhluk purba. Darman menurunkan Sigit perlahan, mengatur napasnya yang tersengal karena perjalanan panjang itu. Peluh membanjiri tubuhnya, sementara Sigit tetap terkulai lemas dengan tubuh yang terus bergetar. Ia belum sepenuhnya sadar dari ketakutan yang menyelimuti dirinya sejak awal perjalanan. Darman menunjuk ke arah samping dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Sigit, kamu lihat ke sana," ucapnya. Suaranya terdengar pelan. Sigit spontan menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Darman. Pandangannya terpaku pada sebuah gubuk kecil yang berdiri di tengah hutan, hampir tersembunyi di antara lebatnya pepohonan besar dan semak-semak liar. Gubuk itu tampak rapuh, dengan atap rumbia yang sudah menghitam oleh usia. Awalnya, Sigit mengira gubuk itu hanya sekadar tempat berlindung para petani atau warga yang bekerja di kebun sekitar. Namun, seiring langkahnya semakin dekat, ia mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di depan gubuk itu berdiri sesosok kakek tua dengan tubuh yang membungkuk. Rambut putihnya tergerai panjang, tampak tak terurus, sementara ia bertumpu pada tongkat kayu yang besar. Sigit memperhatikan sosok itu dengan saksama, namun pikirannya masih dipenuhi keraguan. Ia merasa tidak masuk akal bahwa seseorang bisa hidup sendirian di tengah hutan yang begitu terpencil. Siapa dia? Bagaimana mungkin ia bisa bertahan hidup di tempat seperti ini? Gumamnya dalam hati. Tanpa menunggu lama, Darman memecah keheningan. "Nah, itu Mbah Moko," katanya dengan nada yakin. "Dia tahu kita mau datang, makanya dia keluar menyambut kita." Ucapan itu membuat Sigit semakin gelisah. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa seorang pria tua seperti itu, yang tampak rapuh, bisa berada di tempat seperti ini seolah tidak ada yang aneh. Tiba-tiba, sosok Mbah Moko bergerak. Langkah-langkahnya terdengar pelan, dan sebelum Sigit sempat bereaksi, kakek tua itu sudah berdiri tepat di hadapan mereka. Sigit terdiam, tubuhnya membeku. Sosok di depannya kini terlihat dengan jelas. Wajah yang penuh keriput, mata tajam yang seolah menembus jiwa, dan tubuh yang hanya ditutupi sarung lusuh dengan bagian atas yang telanjang dada. Kehadirannya membawa hawa dingin yang aneh, seolah udara di sekitar mereka berubah lebih pekat. "Ayo Cu, kita masuk ke dalam gubuk," ucap Mbah Moko dengan suara parau namun berwibawa.
Sigit tidak menjawab. Tubuhnya masih terlalu lemah untuk bergerak, sehingga Darman kembali menggendongnya tanpa banyak kata. Mereka bertiga masuk ke dalam gubuk kecil itu yang ternyata terasa jauh lebih suram daripada tampilan luarnya. Di dalam, suasana semakin mencekam. Cahaya remang-remang dari lampu minyak di sudut ruangan menciptakan bayangan yang bergerak di dinding-dinding. Bau anyir samar tercium bercampur dengan aroma kayu basah. Sigit disandarkan pada sebuah kayu penopang di dalam gubuk, sementara Darman duduk bersila di lantai tanah. Mbah Moko mengambil tempat duduk di seberang mereka, membawa satu gentong kecil dan sebuah nampan yang berisi 2 piring bambu. Suara langkahnya begitu pelan, tetapi setiap gerakan yang ia lakukan terasa memiliki makna yang dalam. "Aku sudah tahu tujuanmu ke sini, Cu," kata Mbah Moko dengan nada yang terdengar seperti gumaman, namun cukup jelas untuk didengar Sigit. "Kamu ingin menjadi kaya, kan? Itu mudah, syaratnya juga tidak sulit. Kamu cukup bersemedi di gubuk ini selama 3 hari. Setelah selesai, kamu harus merenovasi rumahmu setiap bulan. Jika kamu melakukan itu, semua usahamu akan lancar. Tapi kalau tidak, maka kesulitan akan menghampirimu." Sigit mulai merasa tubuhnya membaik, meski pikirannya masih penuh dengan ketidakpastian. Ia mengangkat tubuhnya perlahan dan mendekat ke arah Mbah Moko. Benarkah semudah itu, pikirnya. Namun, saat ia hendak menanyakan sesuatu, Mbah Moko melanjutkan. Suaranya lebih tenang namun mengandung peringatan. "Tapi ada satu hal, Cu. Aku tidak meminta apa-apa darimu. Hanya satu permintaan sederhana. Setelah kamu mati nanti, kamu harus ikut menemani Mbah di sini." Mendengar ucapan itu, Sigit merasa sedikit gentar. Namun, pikirannya yang dipenuhi utang dan kebutuhan keluarga mengaburkan rasa takutnya. Ia merasa tak punya pilihan lain. Jika jalan ini bisa membawanya keluar dari kemiskinan, maka ia akan melakukannya, apapun risikonya. Dengan kepala yang tertunduk, ia menyatakan kesediaannya. Dalam hatinya, ia menganggap syarat ini cukup mudah, meskipun bayangan tentang masa depan yang suram mulai terlintas sesekali. "Kalau begitu, kamu bisa mulai malam ini," lanjut Mbah Moko. "Kamu harus bersemedi sendirian di dalam sini. Aku dan Darman akan menunggumu di luar. Ingat, ini ujian. Kamu harus berhasil." Tanpa berkata banyak lagi, Mbah Moko dan Darman meninggalkan gubuk itu, membiarkan Sigit sendirian dengan pikirannya. Sigit mulai mempersiapkan sesaji yang telah ia bawa. Ia menyulut 3 batang dupa yang kemudian mulai mengeluarkan aroma khas yang menyengat hidung. Dalam remang cahaya, ia duduk bersila di tengah ruangan, mencoba berkonsentrasi dan merapalkan mantra yang telah diajarkan oleh Mbah Moko. Waktu berjalan perlahan, setiap menit terasa seperti jam. Dalam keheningan itu, Sigit merasa segala hal di sekitarnya menjadi semakin nyata, seolah ia tak lagi berada di dunia biasa. Namun, tanpa sengaja, matanya tertuju pada dinding gubuk. Ia terdiam, merasa ada sesuatu yang salah. Dinding itu tampak aneh. Ia memerhatikan lebih dekat, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ternyata, dinding-dinding itu terbuat dari kulit manusia. Guratan-guratan kulit itu tampak jelas, beberapa bahkan masih menunjukkan bekas luka dan goresan. Tubuh Sigit mulai gemetar hebat. Ia berusaha untuk mengalihkan pandangan, namun matanya justru menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Di sudut-sudut gubuk itu, terdapat tumpukan bangkai manusia yang telah gepeng, yang melekat di setiap sudut gubuk. Awalnya Sigit mengira gubuk itu hanyalah sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu, seperti gubuk-gubuk lain yang biasa ia temui di hutan atau ladang. Namun, setelah ia lebih memperhatikan, ada sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Gubuk itu ternyata bukanlah tempat berteduh biasa. Dindingnya yang tampak lusuh ternyata tersusun dari bahan yang mengerikan. Kulit manusia yang dijahit kasar menjadi panel-panel besar. Bau anyir samar memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma dupa yang menyengat. Inilah gubuk milik Mbah Moko, tempat mengerikan yang ternyata diperuntukkan untuk mengabadikan para tumbal pesugihan yang telah jatuh ke tangannya. Sementara itu, di luar gubuk,
Darman duduk bersandar di bawah pohon besar dengan wajah yang sulit dibaca. Ia terus menatap ke arah gubuk itu, matanya sesekali memancarkan kilatan aneh. Senyuman sinis menghiasi bibirnya, seolah ia menikmati apa yang tengah terjadi di dalam sana. Ia tahu betul bahwa ritual ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah permainan antara nyawa dan keserakahan. Tetapi Darman tidak menunjukkan rasa cemas sedikit pun. Ia hanya diam di tempat, menikmati setiap detik yang berlalu, sambil sesekali menghembuskan asap rokoknya ke udara dingin malam. Di dalam gubuk, Sigit mencoba untuk tetap fokus. Ia memejamkan mata, duduk bersila, dan terus melafalkan mantra-mantra yang diajarkan oleh Mbah Moko. Meskipun bentuk gubuk itu membuat bulu kuduknya berdiri, ia memaksakan pikirannya untuk tetap tenang. Baginya, semua ini hanyalah ujian kecil. Ia hanya perlu melewati 3 hari semedi ini, dan setelah itu kekayaan yang ia dambakan akan menjadi miliknya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sejenak. Di tengah mantra yang ia lafalkan, sesuatu mulai terjadi. Gangguan demi gangguan datang menghampirinya. Awalnya, ia melihat sekelebat bayangan yang berlarian di depan dan belakangnya. Bayangan itu bergerak cepat, membuat suasana semakin tidak menentu. Namun, Sigit berusaha mengabaikannya. Ia terus melafalkan mantra, berharap bayangan itu hanya imajinasi semata. Tetapi bayangan itu tidak berhenti. Bahkan semakin lama, semakin banyak bayangan yang terlihat, seolah mereka menari di sekitar gubuk dengan gerakan yang tak beraturan. Hingga akhirnya, mata Sigit secara spontan terarah pada sudut gubuk. Di sana, ia melihat sosok tinggi besar yang tiba-tiba berdiri diam, mengawasinya dengan mata menyala-nyala. Sosok itu sangat mengerikan, bertubuh besar dengan bulu hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Kedua matanya memancarkan cahaya merah terang, seperti bara api yang siap meledak kapan saja. Sosok itu terus menatap Sigit tanpa berkedip, dan senyuman mengerikan terpampang di wajahnya, menampakkan deretan taring yang panjang dan tajam. Sigit ingin bergerak, tetapi tubuhnya seolah-olah membatu. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tangannya, bahkan mulutnya, tetapi semuanya sia-sia. Rasa takut yang begitu besar menyelimuti tubuhnya, membuat ia hanya bisa duduk kaku dalam posisi yang sama, seperti seekor hewan kecil yang terjebak di depan predator. Belum sempat ia melepaskan diri dari tatapan sosok besar itu, tiba-tiba sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari gumpalan asap dupa yang melingkari ruangan, muncul sosok lain yang tak kalah menyeramkan. Sebuah makhluk dengan tubuh manusia, namun berkepala harimau melangkah keluar, melenggang pelan dengan raungan yang menggema. Sosok itu memiliki mata yang bersinar seperti bara, dengan taring panjang yang tampak tajam seperti pisau. Makhluk itu berjalan mendekati Sigit, terus mengeluarkan suara raungan yang membuat udara di sekitar terasa lebih pekat dan menekan. Sigit hanya bisa memandangi pemandangan itu dengan ketakutan yang begitu besar. Ia bahkan sudah tidak lagi berusaha melawan. Tubuhnya terlalu lemah, pikirannya terlalu kacau, dan jiwanya terasa seperti berada di ambang kehancuran. Tetapi ketakutan itu tidak berhenti di situ. Sosok tinggi besar yang sebelumnya diam di sudut ruangan kini melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Sigit merasakan tubuhnya tertindih oleh beban yang berat. Napasnya tersengal, seolah-olah udara di sekitarnya menghilang. Ia mencoba melawan, tetapi tidak ada tenaga yang tersisa. Sosok berkepala harimau itu kemudian ikut mendekat, mengeluarkan raungan terakhir sebelum mencabik tubuh Sigit dengan cakarnya yang tajam. Makhluk itu menggigit leher Sigit dengan rakus, dan dalam sekejap, darah segar mengalir deras, membasahi lantai gubuk. Raungan dan suara cabikan itu bercampur dengan suara tubuh Sigit yang mulai tak berdaya. Sosok itu tidak berhenti. Ia meminum darah yang mengalir dari tubuh Sigit, sesekali mengeluarkan senyum penuh kemenangan, sementara taringnya yang panjang kini dilumuri darah segar. Di luar, Darman mendengar semuanya dengan jelas, teriakan, raungan, bahkan suara darah yang menetes di lantai. Tetapi alih-alih merasa takut atau iba, ia malah tersenyum puas. Ia tahu bahwa tumbal telah diberikan,
dan itu berarti ia akan tetap hidup, tetap kaya, dan tetap menikmati hasil dari ritual pesugihannya. Ia menyulut sebatang rokok, menghisapnya perlahan sambil menatap langit yang kini terasa lebih dingin dan sunyi. Gubuk itu kini telah menjadi saksi dari akhir tragis Sigit. Lehernya hampir putus, tubuhnya penuh dengan luka cabikan, dan darahnya menggenangi lantai yang sejak awal sudah berlumur kematian. Sigit tidak pernah menyadari bahwa sejak awal ia hanyalah pion dalam permainan Darman. Mbah Moko, yang ia anggap sebagai pemandu ritual, ternyata bukan manusia biasa. Sosok itu adalah jelmaan makhluk berkepala harimau yang telah menghabisi hidupnya. Namun, di balik semua itu, ironi besar menyelimuti tragedi ini. Dua hati yang sama-sama dibutakan oleh gemerlap dunia telah bertemu di persimpangan yang mengerikan. Sigit yang mencari jalan pintas menuju kekayaan akhirnya mati mengenaskan. Sementara Darman yang mengorbankan sahabatnya sendiri demi mempertahankan hidup mewahnya, pergi meninggalkan gubuk itu tanpa rasa bersalah, melanjutkan hidupnya seolah tidak terjadi apa-apa. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat.